Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 14 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan 2 kepala sekolah yang diduga melakukan pungutan liar dana BOS pada saat musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMP di Serdang Bedagai. Operasi tangkap tangan yang dilakukan unit 3 Tipikor Polres Serdang Bedagai pada salah satu sekolah di SMP Seibamban beberapa hari yang lalu berlangsung di sela kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS tingkat SMP se-Serdang Bedagai. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan 2 kepala sekolah dengan inisial RS merupakan Ketua MKSS dan Kepala Sekolah SMP 2 Bandar Kalipa, serta S selaku Sekretaris MKSS dan Kepala Sekolah SMP 1 Tebing Syah Bandar. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang sejumlah 24 juta rupiah yang diduga hasil pungutan liar dana BOS. Kapolres Serdang Bedagai masih belum dapat memastikan keberadaan uang tersebut. Kita dalamin dulu, itu masih dugaan. Nah, kita juga pemenuhan unsur semua sebagainya dan alat buktinya apakah lengkap atau tidak, kita masih pembuktian. Karena itu masih dari pengaduan masyarakat. Makanya kita lakukan itu, ya kan, kita amankan dulu, ya kan, supaya tidak polemik. Nah, nanti kita nunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman, barang buktinya memenuhi atau tidak untuk sebagai alat bukti, baru kita ngomong masalah ini pasalnya ini siapa tersangkanya siapa ini. Sementara 2 kemarin. Ada 2. Bukan diamankan ya, karena belum tersangka, cuman kita masih periksa. Sampai saat ini status 2 kepala sekolah yang diperiksa unit 3 Tipikor belum dapat dipastikan apakah cukup bukti untuk dijadikan tersangka atau tidak. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandeling Natal sejak malam kemarin mengakibatkan Sungai Aik meluap menutupi badan jalan penghubung 2 kecamatan. Sejumlah warga dan pelajar di Kecamatan Huta Bargot serta Kecamatan Panyabungan terpaksa melintasi luapan Sungai Aik Mata yang menutupi badan jalan setinggi 30 hingga 50 cm. Tak jarang warga yang nekat melintasi genangan banjir terperosok sehingga mengakibatkan kendaraan mereka rusak. Sebagian warga yang hendak melintas terpaksa harus menunggu banjir kembali surut. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini terjadi setelah hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandeling Natal sejak malam kemarin, membuat Sungai Aik Mata meluap menutupi badan jalan dan merendam sejumlah warung serta rumah warga di sekitar bantaran Sungai Aik Mata. Selain menggenangi badan jalan dan rumah warga, banjir juga merusak sejumlah lahan persawahan dan kebun warga. Udah lahanannya ini Dahanannya ya Pak? tiap tahun banjir terus meluap. Itu biasanya airnya dari mana datangnya itu Pak? Dari air mata lah. Dari Aik Mata? Air mata ini banjir meluap terus. Soalnya dari hulu sana airnya besar. Oh Hanya gitu Pak ya? pakai jalan raya ini. Jadi mengganggu nggak bagi masyarakat Pak? Ya, udah jelas lah. Mengganggu Pak ya? Mengganggu lah. Mau lewat pun kadang mesinnya mati. Pemirsa, jumlah jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sebanyak 35 jamaah haji. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sebanyak 35 orang. 2 orang diantaranya merupakan jamaah haji kloter 9. Jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara kloter 9 debarkasi Medan telah sampai di asrama haji Medan kemarin. Petugas Panitia Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 352 jamaah haji kloter 9 dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh.
Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah haji yang tiba di debarkasi Medan dalam keadaan sehat sebelum pulang ke daerah masing-masing. Sementara itu, jamaah haji kloter 9 asal Kabupaten Labuhan Batu berjumlah 326 jamaah haji Kabupaten Karo, 10 jamaah dan dari Kabupaten Karo berjumlah 8 jamaah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi Nasution mengatakan 2 jamaah haji pada kloter 9 telah wafat di Arab Saudi. Kita tahun ini memberangkatkan jamaah itu sebanyak 8.163. Jadi pada saat ini tinggal sekitar 17 kloter lagi. Terkait dengan pemulangan jamaah kita, jamaah asal Provinsi Sumatera Utara, hari ini kita menerima kloter 9 dan jamaah kita di kloter 9 ini berpulang ke rahmatullah, 2 orang jamaah kita di Arab Saudi. Petugas Panitia Haji Indonesia Sumatera Utara telah menerima kepulangan jamaah haji sebanyak 9 kloter dan sebanyak 15 kloter lagi dijadwalkan akan tiba di Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, Kementerian Agama Sumatera Utara memastikan seluruh jamaah haji mendapat 10 liter air Zam-Zam yang akan dikirim ke daerah masing-masing melalui pemerintah daerah setempat. Petugas Panitia Haji Indonesia Sumatera Utara mempersiapkan air Zam-Zam untuk jamaah haji pada debarkasi di Asrama Haji Medan kemarin. Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun ini telah menetapkan setiap jamaah haji akan mendapatkan air Zam-Zam sebanyak 10 liter. Petugas Panitia Haji Indonesia Sumatera Utara menyiapkan 5 liter air Zam-Zam untuk jamaah haji kloter 9 debarkasi Medan. Sementara untuk tambahan air Zam-Zam yang akan diserahkan ke jamaah haji kloter 9 mengalami keterlambatan pengiriman dari Arab Saudi. Jamaah haji kloter 9 yang berjumlah 352 ini berasal dari Kabupaten Karo, Labuhan Batu, dan Toba Samosir. Untuk mempermudah jamaah haji asal Kabupaten Labuhan Batu, air Zam-Zam dikirim langsung ke domisili jamaah yang memiliki jarak tempuh yang jauh. Untuk jamaah haji asal Kabupaten Karo dan Toba Samosir akan dibawa sendiri oleh jamaah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi Nasution, memastikan tambahan air Zam-Zam untuk jamaah haji kloter 9 akan terpenuhi sebelum jamaah haji kloter 24 tiba. Nah, jadi terkait dengan jam-jam untuk yang tambahan 10 liter karena ada masalah pengiriman dari Arab Saudi, tapi kita sudah koordinasi dengan pihak Garuda, mungkin di kloter 10 sudah bisa kita kasih ke jamaah yang 10 liter. Untuk jamaah kloter 1 sampai kloter 9 ini kita menyesuaikan nanti barangnya masuk, kita koordinasikan dengan Garuda, nanti baru kita distribusikan ke kabupaten kota. Kita upayakan, kita harapkan nanti setelah sebelum berakhir pemulangan kloter 24 jam-jam sudah sampai ke jamaah yang sebanyak 10 liter. Jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara berjumlah 8.163 yang terbagi sebanyak 24 kloter. Pemirsa, sebanyak 300 lebih jamaah asal Kabupaten Labuhan Batu menggunakan jasa kereta api untuk kembali ke daerah asal yang jarak tempuhnya kurang dari 5 jam perjalanan. Para jamaah haji asal Kabupaten Labuhan Batu tiba di stasiun kereta api Medan pada Kamis sore. Sebelum tiba, para jamaah ini berada di asrama haji untuk dilakukan pendataan. Terlihat raut wajah para jamaah yang senang bisa kembali ke daerah masing-masing. Petugas kereta api Medan terlihat cukup sigap dalam membantu jamaah yang akan masuk ke dalam gerbong kereta. Manajer Humas PT KAI Sumatera Utara, Anwar Solihin, mengatakan para jamaah haji ini diangkut dengan menggunakan kereta luar biasa atau KLB. KLB sendiri merupakan kereta yang khusus mengantar para jamaah menuju kota rantau perapat
tanpa harus berhenti di stasiun-stasiun seperti rute kereta api pada umumnya. Anwar menyebut kereta api luar biasa yang disediakan PT KAI Sumatera Utara tidak mengganggu jadwal resmi keberangkatan untuk penumpang umum. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini kita kedatangan dari jamaah haji kota ini ya Labuan Batu ya. Jadi hari ini kita akan berangkatkan kereta luar biasa atau KLB ya dari Medan ke Rantau Prapat untuk mengangkut jamaah haji dari Labuan Batu yang baru tiba di Tanah Air. Jadi ini kita memberikan fasilitas diantaranya di atas nanti kita sediakan makan, minum dan tentunya ini nanti akan lebih singkat perjalanannya, mungkin kurang dari 5 jam karena ini KLB ya, jadi tidak berhenti di setiap stasiun. Jadi nanti dari sini langsung ke Rantau Prapat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan program kebijakan Merdeka Belajar secara khusus kurikulum Merdeka. 3 muatan lokal yang akan masuk dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara diluncurkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, 3 muatan lokal yakni budaya Batak, hospitality pariwisata, dan mitigasi bencana akan mulai diajarkan untuk anak didik pada tahun pelajaran 2023-2024 untuk tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan mata pelajaran muatan lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menurut Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandi Huta Barat, saat peluncuran 3 muatan lokal di lingkup pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Tapanuli Utara, menyebutkan dengan adanya kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah, memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum muatan lokal bagi sekolah-sekolah di daerahnya. Dalam kegiatan sosialisasi dan pembekalan kepada satuan pendidikan kepada 554 kepala sekolah tingkat PAUD hingga SMP, juga disebutkan bahwa mengingat daerah Tapanuli berada di daerah 3 sesar yakni Sesar Renun, Toru, dan Semangko yang sangat rawan dengan gempa tektonik, yang diharapkan dengan pembelajaran muatan lokal kepada anak-anak didik di sekolah dan masyarakat secara luas, diharapkan akan mempunyai kemampuan dalam mitigasi bencana ataupun menghadapi bencana dan prabencana dan pasca bencana. Dalam pembelajaran muatan lokal yang diserahkan oleh Korwil dan tim pengembangan dan penyusunan bagi anak-anak didik, selain bisa memahami akan nilai kebudayaan, mengetahui dan memahami kepariwisataan dan kearifan lokal daerah pada tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa Tapanuli Utara ini berada di daerah sesar, yaitu ada sesar Renun, sesar Toru, dan sesar Semangko yang sangat rawan dengan gempa tektonik dan juga bencana-bencana lainnya. Dengan pembelajaran melalui muatan lokal, kita harapkan anak-anak didik dan masyarakat secara luas akan mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam mitigasi bencana, ketahanan dalam menghadapi bencana, terutama pra-bencana, ketika bencana terjadi dan juga pasca bencana. Itu yang kita harapkan dalam pembelajaran ini, muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara. Diharapkan mata pelajaran muatan lokal tersebut bermanfaat untuk memberikan bekal sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Pemirsa, 2 warga desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang digigit anjing dan kondisi korban mengalami luka gigitan di bagian tangan dan seorang lagi di bagian kaki dan sudah mendapatkan suntikan vaksin rabies. 2 orang wanita warga Dusun 1 Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir kembali digigit anjing. Salah seorang korban Elpianta Barus mengatakan kejadian bermula pada saat korban hendak ke rumah adiknya dan melintas di depan rumah pemilik anjing. Namun setelah melintas, anjing tersebut menyerang dari belakang dan menggigit kaki kirinya
dan juga menyerang anak pemilik anjing. Setelah itu ia pulang ke rumah dan membersihkan bekas gigitan anjing dengan sabun batang dan dibersihkan dengan sikat. Elpianta juga mengaku sudah mendapat suntikan vaksin rabies sebanyak 2 kali di tangan sebelah kanan dan kiri. Udah jalan berapa meter ke depan, di situ diterkam ya kaki, tarik gini, itulah makanya panjang dia bekasnya. Ada yang nampak kakinya digigit itu katanya, aku nggak nampak dia pas rekam itu karena aku tarikkan itulah baru kayak gini. Sakitlah, sesudah digigit berdarah gini sakitlah, datanglah dia, diambilnya sabun batang itu, dicuci, disikatnya pakai sikat gigi ke bidan di Priaria, di salah satu bidan di Priaria. Terus aku dibilangnya anjingnya jangan dibunuh, ditunggu 2 minggu. Kalau misalnya anjing itu mati sebelum 2 minggu berarti harus disuntik, divaksin. Desa Penungkiren Mardan Tarigan mengatakan baru pertama kali ia menjabat kepala desa ada warga yang digigit anjing. Adapun 2 warga wanita yang digigit anjing sudah mendapatkan perawatan dan disuntik vaksin rabies. Himbauan kami bagi yang memiliki anjing mohon diurut, jangan diikat begitu saja, ada perhatian terhadap anjingnya, jangan bila perlu aja digunakan. Kami di sini kan beladang di hutan-hutan itu untuk jaga monyet, itu yang kami lakukan. Tapi ini himbauan kami agar diperhatikan, dirantaikan, diikat agar disuntik rabies semua, sudah kami arahkan. Itu kami sudah himbau setahun sekali disuntik harus. Pihak pemerintah desa berharap kepada pemilik anjing agar merawat anjingnya dengan cara menyuntikkan vaksin dan tidak membiarkan anjingnya berkeliaran tanpa diikat atau dikurung di dalam rumah. Pemirsa, meningkatkan pelayanan permohonan paspor tanpa antri. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan handalkan mobile paspor. Bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang, sekarang tidak harus khawatir. Pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik. Seperti kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan yang terus melakukan sosialisasi tentang pelayanan permohonan paspor secara mobile. Saat ini masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor dapat memilih waktu dan lokasi sesuai jadwal yang diinginkan. Masyarakat yang akan membuat pengajuan paspor bisa mendownload aplikasi mobile paspor terlebih dahulu. Setelah verifikasi data sesuai domisili dan menentukan tanggal kedatangan ke imigrasi. Selanjutnya akan mengikuti proses wawancara, foto, sidik jari, dan lainnya. Paspor akan selesai dalam waktu 4 hari kerja. Terlihat salah satu pemohon paspor di Kota Medan, Sumatera Utara, sedang melakukan seksi wawancara verifikasi data di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara kemarin. Dalam melakukan wawancara dan verifikasi data, petugas melakukan perekaman foto, sidik jari, dan lainnya. Untuk mengakomodir penuhnya masyarakat dalam pengajuan paspor, imigrasi menyediakan program inovasi praktik baik. Salah satunya adalah Smart Easy Paspor. Layanan ini adalah layanan secara kolektif dan akan dilayani dan proses pada hari libur kerja. Ya, jadi setiap kantor imigrasi itu telah membuka layanan paspor secara elektronik melalui aplikasi tadi. Di situ terdapat kuota paspor di setiap kantor, tidak harus juga di kantor imigrasi Medan. Di Medan ini ada beberapa kantor imigrasi. Ya, di Belawan ada, di Kolonia ada, atau kita punya unit layanan paspor di daerah Kuala Namu. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga sehingga tidak terfokus hanya di kantor imigrasi Medan. Nah, silakan lihat kota yang ada di situ, pilih kantornya, lalu tinggal berproses seperti yang tadi kami jelaskan. Bagi masyarakat yang telah mengikuti sesi wawancara dan verifikasi data dinyatakan lulus oleh petugas, maka pemohon bisa langsung mengajukan permohonan pengiriman paspor ke loket pos yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Di daerah Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, sudah menjadi tradisi pasca panen padi.
Masyarakat menjadikan sawah garapannya menjadi kolam ikan air tawar. Hal ini telah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi yang menjadi tradisi dalam kehidupan orang Batak mencari nafkah di bidang pertanian. Pantauan di pasar tradisional Porsea setiap pekan transaksi jual beli bibit ikan air tawar dapat kita lihat di sepanjang jalan Dr. Ferdianan Lumban Tobing Porsea. Di sini dapat dijumpai bibit ikan air tawar diantaranya ikan mujair, ikan lele, dan ikan mas dengan berbagai ukuran yang siap untuk ditebar di kolam. Harga jenis bibit ikan air tawar yang akan kita beli tergantung ukuran atau besar kecilnya. Mulai dari ukuran 1,5 inci dijual Rp500 hingga Rp1.000. Sedangkan untuk ukuran 4,5 inci dijual Rp2.500 sampai Rp3.000 per ekornya. Salah seorang penjual bibit ikan air tawar, Liston Butar-Butar, mengatakan untuk saat ini bibit ikan air tawar yang dia jual berasal dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Simalungun dan bukan hasil budidaya para petani setempat. Liston juga menyebutkan bahwa dirinya telah puluhan tahun dari usia remaja hingga saat ini menjadi penjual bibit ikan air tawar secara turun-temurun dari orang tuanya. Sebelumnya di daerah tempat tinggalnya yaitu Desa Patane 2, Kecamatan Porsea, bahwa para petani setempat pada era tahun 70-an hingga 90-an mampu membudidayakan bibit air tawar dan bahkan dapat menjualnya hingga keluar daerah. Liston mengatakan masyarakat di Kabupaten Toba enggan untuk membudidayakan bibit ikan air tawar karena selama ini pakan ikan kurang. Selain itu diduga air hujan yang selama ini telah mengandung zat asam diakibatkan aktivitas salah satu pabrik di daerah Kabupaten Toba yang menghasilkan asap menjadi polusi udara yang mengendap di awan yang menyebabkan bibit ikan air tawar tersebut kebanyakan mati. Liston juga berharap agar pemerintah setempat dapat memerhatikan dan mencari solusi untuk cara membudidayakan bibit ikan air tawar. Kami bibit dari Patane 2, enggak diperhatikan pemerintah. Kami tanya, sakitnya apa mati ikan gara-gara orang hujan? Enggak ada obatnya, enggak dikasih pemerintah. Apakah bibit ikan tidak bisa dibudidayakan di Kabupaten Toba itu gimana Pak? Bisa, tapi asal yang pertama dari Patane 2. Mulai dari dulu Patane 2 sampai ke sini Kalang, Tanah Jawa, ke Aceh. Waktu itu. Tapi sekarang udah terbalik. Beli dari Santar ke sini. Meskipun produksi komoditi buah pisang di Tapanuli Utara cukup banyak dari Kecamatan Simangumban dan Adian Koting, namun buah pisang dari Kabupaten Deri yang cukup diminati warga Tapanuli Utara. Buah pisang yang berasal dari Kabupaten Deri ini cukup laris dibeli pengunjung di Pasar Tarutung, terutama pada hari Sabtu pagi. Selain menjual pisang yang sudah matang, juga dijual pisang mentah untuk dijadikan keripik. Buah pisang atau dalam bahasa Latin disebut Musa paradisiaca, memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat yang cukup tinggi. Selain itu, buah pisang juga banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut sejumlah pembeli, harga pisang yang dijual cukup terjangkau. Rasa dan kualitas buah pisang asal Kabupaten Deri ini tidak kalah dengan buah pisang lokal. Pisang menjadi salah satu buah yang sering dikonsumsi masyarakat dan sangat laris dijual di pasar tradisional. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, juga dapat diolah menjadi produk pangan olahan dari buah pisang, sehingga buah ini cukup diminati masyarakat. Sementara itu harga pisang yang dijual bervariasi tergantung jenis dan besarnya sisir, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per sisir. Buah pisang ini tidak hanya dikonsumsi langsung, namun dapat dijadikan aneka menu makanan atau cemilan. Yang cukup laris dijual seperti keripik pisang, kolak, dan ragam cemilan lainnya. Selain itu pada setiap pekannya buah pisang yang dimuat dalam truk kol diesel yang berisi buah pisang tersebut habis dijual. Selain dijual secara eceran, buah pisang juga dijual per box yang sudah ada penampung dan langganan yang rutin memesan setiap pekannya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.